Masih di mute itu kayaknya. Suara Apa unmute? Masih unmute? Iya. Pak James. Untuk kita bisa. Oke. Ya. Untuk kita. Tidak, karena panitianya tidak kasih otomatis. Sudah bisa Pak James? Pak James punya materi sudah kelihatan, tapi suara belum terdengar Pak James. Saya bantu. Di unmute aja Pak James. Bapak James bisa dengarkah? Materi kami sudah bisa lihat, tapi suara belum terdengar. Unmute. Di pojok kiri Pak. Ya. Pak James, waktu dan tempat. Sudah bisa. Silakan. Bisa. Pak James suara sudah muncul. Silakan. Oke. Waktu dan tempat dipersiapkan Pak. Iya, saya cepat-cepat saja ya. Ya. Jadi Pak Kris tadi sudah banyak bicara, jadi saya cuma masuk kepada beberapa hal yang menyangkut satu pengertian. Kita lihat pada pengertian dari UNESCO tentang literasi, saya akan fokus kepada literasi dasar. Ada literasi untuk dewasa dan juga literasi untuk secara umum untuk lanjutan. Dan kita lihat ini pengertian dari UNESCO bahwa ini rangkaian kemampuan yang menggunakan kecakapan membaca, menulis, berhitung. Ini sifatnya dasar. Kemudian kita lihat makna literasi yang berkembang dekade terakhir ini kita lihat dia lebih luas daripada sekedar membaca, tapi ini suatu rangkaian kecakapan yang termasuk dalam membaca menulis, tetapi juga itu praktik sosial, juga itu proses pembelajaran, dan juga berbagai teks bervariasi yang menurut subjek, genre, dan juga kompleksitas bahasa. Nah ini yang sementara ini lagi berkembang terus. Kalau di atas ini kita lihat sebagai dasarnya saja, tetapi yang lanjutannya adalah pada bagian yang bawah ini. Nah di Kemdikbud kita terakhir mengembangkan jenis-jenis literasi yang kita lihat bentuknya seperti ini. Literasi bahasa, kemudian literasi numerasi, sains, digital, finansial, literasi budaya, dan kewarganegaraan. Kalau saya melihat sendiri, literasi sebenarnya suatu kecakapan hidup yang bersifat generik ya. Dan itu sebabnya kalau untuk anak-anak, literasi ini harus dibekali bersama dengan kecakapan hidupnya. Nah ini data Pak Kris tadi sudah sampaikan, tetapi saya mau lihat data terakhir dari statistik BPS Provinsi Papua 2018-2019, terutama di umur 15 sampai 19. Ini perkembangan data-datanya, jadi artinya bahwa di kota-kota literasi sudah mulai baik, tetapi kalau ke desa ini masih ada kendala kemampuan membaca, tentu menulis yang masih belum baik. Kemudian kita lihat trennya berkembang pada di Provinsi Papua terus menunjukkan literasi di atas umur 15 tahun terus menurun. Nah ini perlu kita kejar terus. Kemudian kita lihat ini pengukuran EGRA terakhir 2015. EGRA ini Early Grade Reading Assessment ini. Ini ada kompetensi-kompetensi yang diukur seperti yang kita lihat di sini. Nah, Papua masih sangat rendah di sini. Papua Barat di 32 pengenalan hurufnya.
Dan ini data-data nanti kita bisa share. Ini dilakukan oleh UNICEF tahun 2015. Dan 2015 juga UNICEF hasil pengukuran itu menyebutkan bahwa 5 dari 10 anak di daerah pinggiran dan pedalaman ini belum bisa membaca. Dan ini hasil-hasilnya. Kemudian kita lihat pengukuran terakhir, midline-nya, assessment-nya, itu adalah anak yang tadinya 5-6 kata per menit, itu bisa meningkat ke 12-13 kata per menit setelah diintervensi oleh program-program UNICEF dengan mitra-mitra kerjanya di Papua. Dan ini akan sangat membantu Pak Kris dengan teman-teman untuk pelajari tentang apa yang mereka lakukan di situ dan bisa dikembangkan di daerah lain. Dan kita lihat ini perpustakaan khususnya di SD di Papua dan Papua Barat sampai tahun 2000. Nah, ini rata-rata perpustakaan di Papua dari SD ini hanya 29% saja yang memiliki perpustakaan. Di Papua Barat adalah 30%. Dari sekolahnya di Papua 2.591, di Papua Barat 1.075. Ini saya lihat di level SD karena saya sangat percaya bahwa kalau literasi kita intervensi dari bawah dengan baik, ke atasnya akan sangat menjadi berhasil dengan baik. Dan yang terakhir, ini yang penting sekali secara konseptual yang harus kita perbaiki karena siang tadi juga kita ikut diskusi dengan perbandingan literasi Indonesia dengan berbagai negara-negara di luar. Ini sangat riskan karena kalau kita lihat literasi yang rendah itu masalahnya bukan hanya kemampuan baca tulis, tetapi akan berakibatkan kepada ongkos yang sangat tinggi nanti oleh pemerintah yang tadi diperhitungkan itu bisa sampai 900 berapa triliun ya untuk menanggulangi orang yang literasinya gagal, artinya tidak terbentuk secara baik. Yang penting sekali kita lihat di sini bahwa di masa pandemik ini sebenarnya peluang untuk mengembangkan literasi itu sangat bagus karena anak-anak bisa lebih banyak ada di rumah dan bisa membaca buku-buku bacaan. Hanya apakah buku-buku itu ada atau tidak untuk anak-anak. Kalau masa belajar ini akan diperpanjang terus, yang harus kita pikirkan adalah menyediakan buku-buku bacaan untuk anak-anak di rumah sehingga literasinya akan semakin baik. Juga bisa lewat sifatnya elektronik. Nah, pada tataran konsumsi ini yang penting sekali. Tadi kita melihat bahwa grafik-grafik pengembangan SDM unggul Indonesia dan juga akan kita lihat dalam konteks Papua. Banyak anak-anak yang kita dapati kemampuannya satu dua orang bisa muncul sangat cerdas dan bagus dalam aspek literasi maupun lainnya. Tetapi itu bukan hasil pendidikan, itu secara alami dia munculnya. Tetapi kalau hasil pendidikan kita mau dapati, kita harus lihat bahwa grafik pada usia rata-rata, pada kemampuan rata-rata orang itu harus tinggi. Atau bisa dilihat kalau secara kurva dia harus, kurva normalnya di tengah harus tinggi. Jangan miring ke pinggir atau ke kiri atau ke kanan. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian ada masalah yang saya lihat secara konsepsi bahwa penerapan pembelajaran literasi pada tingkat dasar ini lebih banyak orang menggunakan alfabet. Padahal kita sudah tinggalkan pendekatan alfabet ini dan kita menggunakan pendekatan struktural analisis sintesis atau yang sekarang kita sebut dengan SAS. Ini penting sekali kita pahami karena pendekatan SAS ini adalah pendekatan deduktif. Kita mulai dari kalimat yang ada maknanya, kemudian kalimat ini akan dibagi ke dalam suku kata, kemudian ke dalam kata ke dalam suku kata, kemudian turun ke huruf, kemudian dia mengenal hurufnya melalui fonemnya, melalui bunyi-bunyiannya. Nah, kemudian kembali lagi dia sampai kepada proses menyusun kata lagi. Jadi proses deduksi, induksi itu harus dimainkan betul di dalam proses mengembangkan pembelajaran ini karena kita harapkan bukan hanya keterampilan membaca, tetapi kita akan temukan juga proses penalaran.
Dan proses penalaran kalau kita mulai dari tematik, dari tema, dari kalimat yang bermakna, kemudian kita turun kepada penggal-penggalnya sampai kepada huruf, itu cara berpikir ilmiah yang sekarang kita kembangkan. Nah, kalau ini tidak sinkron dengan proses matematika, dengan pembelajaran himpunan dan sebagainya, justru anak akan kacau sistem penalarannya di situ, dan itu sebabnya literasi kita dan sistem pembelajaran yang lain-lainnya jadi kacau, kualitas SDM kita menjadi sangat lemah. Kemudian kita lihat bahwa pelaksanaan program literasi bahasa di lapangan perlu disinergikan dengan literasi numerikal, aritmatika, dan struktur penalaran matematika. Saya tadi kasihkan contoh, ke matematika kita belajar mulai dari himpunan, dari konteks yang makro dulu, kemudian kita turun kepada anggota-anggota himpunannya, kita turun ke dalam prinsip-prinsip induksinya. Sehingga membangun pola pikir ilmiah yang sekarang kita terapkan dalam taksonomi belajar, itu kita mulai dari faktual, melihat maknanya dulu, melihat temanya dulu, kemudian kita masuk ke dalam konsepnya, prosedural hingga metakognitif, dan kita kembali lagi menyusun kembali kepada deduktifnya. Nah, ini dalam praktek literasi saya lihat banyak yang mengajar menggunakan alfabet, ini akan terjadi kekacauan dalam membangun penalaran anak. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Luar biasa Pak James. Oke. Ya, terima kasih Bapak James atas pemaparannya mengenai lebih ke arah literasi ya, pembenahan pendidikan literasi di tanah Papua, baik itu secara meningkatkan atau mengembangkan. Oke, selanjutnya ini dari pembicara Prof. Bambang.